Balik lagi di BRGSK. Apa kabar, Bre? Bre ya panggilannya. Bre. Bre. Kamu mau pindah Probolinggo nggak? Tante. Mau pindah Probolinggo nggak? Iya ya bener ya, daerahnya Probolinggo kan? Kamu nanya? Gimana Iya. Kamu bertanya-tanya. Ini namanya, ini kalau mau potong rambut aku namanya colmek. Cepmek. Kenapa jadi colmek? Mau pindah nggak Probolinggo? Ntar. Ini coba Kenapa? dijelaskan dulu. Mau pindah Probolinggo. Karena nanti kalau misalnya aku bilang, enggak gitu. Oh, berarti suka karaoke ya? Kebaca ya? Kalau iya? Kalau iya, gitu. Enggak seru banget. Teknik riffing ya, harusnya gitu ya. Udah aku baca. Nggak, siapa tahu kamu mau hidup berdamai dengan mengurangi dosa. Ya, namanya kerjaan kan kita nggak tahu ya. Aku sih ngikutnya kemana ada uang, disitulah aku pergi. Kamu dibayar 10 juta per bulan gitu misal. Terus di sana Trax buka radio gitu. Mau nggak? Berangkat. Tapi nggak ada di sana, nggak ada spa sama karaoke loh. Ya udahlah. Nggak urusan juga, nggak ada urusan aku juga di situ. Nggak ada hiburan malam lelaki. Terus selama ini aku nggak pernah MC di spa, nggak pernah MC di karaoke juga. Iya kan? Oh mau MC di spa? Iya kalau bayarannya cocok. Kan mau bilang kemana ada uang kesitulah saya berjalan. Ya kita membela yang bayar soalnya. Karena kalau nggak ada yang bayar kita nggak bisa hidup juga. Betul. Itu karena kita ketergantungan sama yang bayar. Betul. Permasalahannya gitu. Misal kamu jadi wali kota dan tidak ada tempat-tempat hiburan malam yang notabene pajaknya yang tinggi. Betul. Itu bagaimana kamu membangun daerah? Maksudnya kalau membangun kotanya. Karena kan nggak ada pajak yang tinggi tuh. kan masih banyak pendapatan daerah lainnya. Misalnya Kayak misalnya dari wisata. Wisata itu kan nggak harus dari hiburannya seperti itu, ya kan ya? ya Bioskop hiburan, ada pajaknya juga. dikit tapi. Ya kalau bioskopnya cuma 1 atau 2 ya dikit, kalau bioskopnya banyak. Iya nggak ya? Nggak mungkin juga Probolinggo bioskopnya banyak. Kan ini kita ngomong bisa, satu daerah, ya, betul. ya. Terus juga ada dari industri pertambangan. Banyak kok daerah-daerah yang notabene kecil tapi pendapatannya tinggi dari pajak pertambangannya yang kayak begitu. Oke, wisata religi juga bisa ya. Juga banyak bisa kan, karena kan itu pada saat ada orang datang perputaran uang situ juga jalan jadinya. Banyak juga. Oke. Cuman Ya itu. tipnya nggak gede. Tipnya nggak gede. Iya dong, iya bener kan. Ya, Maksudnya kayak kalau di bioskop kan jarang-jarang tuh dikasih tip tuh. Nggak ada yang ngasih tip malah. Nggak ada tuh. malah, iya kan. Itu. Malah ninggalin sampah ya. Iya. Kalau di karaoke spa tipnya gede ya berarti ya. Menurut pengalamanmu tuh? Nggak tahu ya. katanya menurut literasi yang aku baca sih. Sama lumayan. perbincangan teman-teman. Iya betul. Betul. Info dari teman-teman. Tuh. Iya kan ya? Iya. Iya dong ya? Iya. Sekali itu biasanya berapa? Kalau menurut teman kita mulai. Tapi keren loh. Kerennya gini, itu bisa menambah exposure dan juga
berita yang luar biasa di Probolinggo tuh. Betul. Bahwa di sana ada perda melarang Probolinggo atau Ponorogo sih? Probolinggo kayaknya. Ya, Probolinggo kan Bima, Probolinggo. Jangan sampai salah omong ini kan. Ya, pokoknya salah satu kota di Jawa lah. Ya, Jawa Tengah yang viral di TikTok lah ya. Di TikTok ada, di Twitter juga udah keluar juga gitu. Udah keluar. Ya? Udah di Twitter juga udah keluar. Nah, itu melarang, ada perda yang melarang wisata hiburan malam. Betul, iya. Karaoke, spa, panti pijat yang kayak gitu semua dilarang. Ya, yang berhubungan dengan syahwat-syahwat gitu. Ya, betul. Alkohol gitu ya. Betul. Tapi kalau yang aku tangkep ya di situ ya, kayak kalau restoran dengan musik atau apa itu kayaknya masih tidak masalah. Masih bisa diterima. Cuman memang kayak kalau karaoke, karaoke juga mungkin ini kita nggak tahu detail pastinya ya, karena kan karaoke yang umum kan juga ada tuh. Iya tuh, mesti ada konsep baru tuh. Resto ada DJ-nya. Resto ada live musiknya. Kan emang udah banyak yang kayak begitu. Cuman kan mungkin yang jadi masalah adalah ini kayak tempat-tempat hiburan. Kayak kalau tempat pijat. Kalau kita ngomong tempat pijat, ya nggak? Apakah semua tempat pijat itu berhubungan dengan syahwat? Tidak. Oh tidak. Tidak, ya kan? Pasti di situ juga ada tempat pijat yang memang benar-benar tempat pijat. Oke? Refleksi. Iya betul, iya kan? Keluarga. Betul. Kayak mungkin karaoke juga ada di situ yang karaoke yang benar-benar ya karaoke. Pada umumnya orang datang nyanyi apa-apa nggak pakai pangku-pangku. Katanya teman saya. Pakai pangku-pangku sama nyari channel dan volume radio ya. Gimana coba tuh belokinnya kok udah kayak begitu. Itu kiasan yo. Iya betul. Ya, tapi ya banyak jadi juga memang yang dibatasi itu, yang dilarang itu adalah beberapa secara spesifik mungkin itu. Beberapa tempat hiburan secara spesifik bukan mengundang ya kalau aku bilang ya. Memainkan syahwat. Karena kalau mengundang itu beda. Kalau mengundang itu apapun itu bisa. Ya kayak kalau mengundang syahwat itu apapun bisa, itu tergantung fantasi orang-orang. Tapi kalau memainkan syahwat itu berarti kan lu udah lebih spesifik lagi tuh. Yes. Iya kan? Memanjakan syahwat juga. Memanjakan, betul. Tapi perlu nggak sih maksudnya kalau di dalam berkehidupan sebuah kota, kita ngomongin kota ya. Kalau kita ngomongin religi nanti banyak yang betul. Ya, kita karena ngomongin, itu kan ya urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Kita kalau ngomongin kota sebenarnya kayak gitu tuh perlu apa ya? Apakah diizinkan atau mau dilokalisir bisa atau mau tidak, gitu-gitulah yo. Masalahnya itu pajaknya lumayan juga loh. Benar tuh. Betul. Pajaknya lumayan juga Betul. Apalagi yang kayak begitu pajaknya kan itu hitungannya udah beda sendiri tuh. Yes. Kalau menurut aku sih itu sah-sah aja ya. Maksudnya kalau memang mereka sebagai pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau apapun lah, mereka pasti udah punya hitung-hitungannya sendiri. Pasti mereka nggak mungkin dong asal tutup ini, tutup itu, pasti ada hitung-hitungannya kayak oke, pendapatan kita berapa, ini berapa, dengan ini dihilangkan, apakah sangat mempengaruhi pendapatan daerah kita nih? Pemasukan daerah betul. Kita gitu kan. Apakah kita masih bisa tetap membiayai daerah kita nih? Gitu. Membangun daerah kita betul, nggak bakal minus atau apalah yang kayak begitulah ya. Nah kemarin soalnya kan baru viral itu mau disegel tempat karaoke yang berada di dalam hotel. Nah tempat karaoke-nya para pemegang tempat karaoke nggak terima nih. Maksudnya kita sudah mengajukan persyaratan nih untuk legal gitu. Kenapa kamu tutup? Nah yang mau menutup itu ngomong kita ada perda nih setahun yang lalu nih gitu.
Tetapi kalau pikir ya di situ missnya. Mungkin aku juga belum tahu atau Rio mungkin juga tahu juga atau Betul. gimana. Kalau sudah dia mau bikin karaoke, modalnya kan banyak tuh. Betul. Apalagi di dalam hotel lagi. Betul. Mesti ngurus legal dong. Betul. Nah, legalnya itu udah keluar apa belum? Kita nggak tahu masalahnya di situ. Tapi kalau dia sudah berani buka, berarti sudah ada dong perwakilan legalnya. Betul. Harusnya seperti itu. Ya. Kalau perizinan itu atau perwakilan legalnya belum ada, ya tutup aja karena memang izin, menyalahi ya aturan, kan? betul. Iya kan? Jadi nggak kepantau, pajaknya nggak masuk dan lain sebagainya. Nah di situ missnya. Tapi kalau kita ngelihat, apakah itu juga, maksudnya? Nah, ini satu pertanyaan aku nih. Kalau memang itu peraturannya, ini kita kan juga nggak tahu ya peraturannya ini secara detail seperti apa. Cuman dari yang kita lihat aja, dari yang kita dengarkan di sosial media, ya kan. Katanya peraturan ini sudah dibikin dari setahun yang lalu. Kalau misalnya tempat karaoke atau spa atau tempat dipijat ini sudah ada dari, let's say misalnya dari 2 tahun yang lalu sebelum peraturan ini ada, itu gimana gitu? Iya kan, maksudnya pada saat itu ditutup atau apa, otomatis juga harus ada solusinya dong, gitu loh. Kita lihat kayak kemarin apa tuh? Pemerintah aja yang gusur, warga aja dikasih solusinya. Ya. Masa kalau nutup kayak begitu, ini menggusur ini yang jelas-jelas ini ilegal, bukan tanah milik. Padahal tanah milik pemerintah ya. Betul. Digusur tetap dikasih solusi ya. Betul, tapi pemerintah ngasih solusinya, iya kan? Kalau ini usaha loh. Nah, yang dimana yang secara yang kita tahu legalnya memang harus jelas. Apakah bisa main? Ya udah nggak bisa, tutup gitu lah. Tapi kan kita udah peraturan ini sudah ada dan kita sudah mengikuti semuanya gitu loh. Tapi kalau menilik Holy Wing itu kemarin legalnya juga bermasalah kan sebenarnya. Kan ganti nama. Akhirnya ganti nama kan dan mengurus legalnya juga kan. Iya kan? Iya dong. Iya. Nggak masalah karena ini dengan brand yang baru. Masalah itu orangnya tetap sama atau tidak, itu masalah lain. Yang penting tetap brandnya ini sudah dihapus, tidak ada. Iya, cuma nama aja ya. Iya. Berarti ganti nama tuh. Pemilik karaoke. Nah, masalahnya ini bukan cuma ganti nama. Apa tuh? Karena yang dipermasalahkan adalah industrinya, bukan namanya. Nah, berarti ganti nama Family Karaoke. Gitu. Atau karena tenanglah hukum kita kan sebenarnya gampang cari celahnya nih. beberapa daerah juga ada yang melakukan itu juga. Setahu aku kayak di kota di Provinsi Sumatera Barat, di Kota Padang, itu memang nggak sembarang tempat itu bisa. Tapi ada. Tapi dikonsentrasikan di satu daerah. Dilokalisir. Iya, jadi kayak tempat hiburan. Karena mau nggak mau Sumatera Barat itu adalah daerah tujuan wisata. Kita APBD itu semuanya pendapatan provinsi, pendapatan dari daerah, wisata. Pendapatan kota, semuanya itu lumayan besar yang dari wisata. Iya. Di mana wisatanya itu udah bukan lokal lagi, tapi internasional. Iya kan? Kita nggak bisa ngebatasin, wah kita pokoknya nggak nerima wisatawan internasional. Wah, private island. Kayak begitu. Iya kan? Berapa banyak resort, pulau-pulau, cottage apa yang bakal merugi di situ. Nah akhirnya sama pemerintah itu dikonsentrasikan di satu tempat. Gampangnya kayak begini. Namanya apa tuh tempatnya tuh? Pokoknya itu di daerah tepi pantai situlah. Oh, Nanggung. Aku pernah survei mending ke Batam deh dari kalau Batam itu mah beda. Kalau Batam itu ya Batam. Aduh, aku dulu zaman SD itu tuh main singkatan itu bila Anda tiba Anda menyesal. Oh, Batam. Batam. Waduh, mati. Oh, kesenggol. Slow geng, kesenggol. Okay. Ini gak ada ya. Kakimu sih ya salahnya nih. Masih gak usah di-cut aja lah inilah. Lanjut, Batam. Nah, terus juga itu aja Batam yang ibaratnya Texas banget tuh.
Iya kan? Oh. Yang udah bebas banget lah. Los Angeles banget lah ya. Bronx banget lah. Bronx. Gitu. Nah ini Kota Padang yang Provinsi Sumatera Barat yang setahu aku itu mempunyai slogan adat Basandi Syara Basandi kita bulah. Ya. Gitu. Nah itu tuh memang dikonsentrasikan satu tempat. Jelasin dong. Di kota, bukan daerah namanya Pondok, Nipah, apa semua itulah. Itu memang betul-betul di situ hotel, klub, karaoke, semua di situ kayak beer house, apa semuanya ada di situ, bar, apa semuanya pokoknya di situ ada. Gitu. Karena memang di situ juga menjadi pusat wisata juga kayak hotel-hotel ya orang-orang yang mau island hopping kemana, bule-bule apalah semuanya ya di situ. Otomatis nggak mungkin dong. Dihabisin karena nanti nggak jalan wisatanya. Ya ekonominya juga nggak jalan juga kan. Betul, itu kenapa akhirnya dibebasin. Bulan puasa rumah makan itu yang di luar daerah itu tuh harus tutup. Boleh buka itu sore, Oke, menuju buka puasa menuju buka. Oke. Tapi di daerah itu terserah mau buka dari pagi bebas gitu. Mending beli rumah daerah situ ya berarti ya. Iya kalau emang kalau mau ekonominya tinggi loh. Kita ngomongin ekonomi loh ya. Bukan kebebasannya Bukan. Ya. Oke. Bebas di situ. Rumah ada rumah makan, ini bukan rumah makan yang jualan babi atau tidak, semua rumah makan. Ibaratnya kayak rumah makan Padang aja di situ juga bisa jualan dari pagi sampai malam di bulan puasa itu juga bebas gitu. Orang mau makan di situ juga bebas. Cuman ya di tempat lain tidak boleh dan beberapa memang ada yang memiliki kesadaran kayak oh ya udah kita tetap buka tapi kita tutup gitu loh. Oh di daerah situ. Ditutup tirai atau apa. Berarti nggak perlu di opera-opera ya, orang perlu di. Walaupun sebenarnya di situ sudah dibebaskan. Oke. Tapi karena itu saling mengerti, ya kan ya. Jadi berangkat dari oh ya udah nggak apa-apa kita bebasin. Yang dibebasin pun jadi kayak oh ya udah deh kita udah dibebasin kayak agak sungkan gitu. Oh sama-sama toleransi. Iya sama-sama toleransinya. Antara pendosa dan nggak pendosa itu. Betul. Yang kayak begitu. Tapi kalau emang mau ditutupin semua. Yang kayak tadi di satu daerah itu, ya itu terserah. Kalau memang selagi pendapatannya itu masih mencukupi, monggo. Iya, berarti fix di Probolinggo nggak ada wisata, Pak? Di Probolinggo wisatanya apa sih adanya? Nggak, syarat wisata itu semuanya ada. Mau wisata religi, mau wisata malam, mau wisata apa itu semuanya ada. Itu syarat wisata pasti. Karena ya namanya turis ya. Kita ngomong kalau wisata kan nggak cuma domestik ya, kan ada yang dari luar. Kalau mau ngundang lokal luar, internasional. Iya. Jadi kalau ya seperti pemikiranmu tadi, nggak seru ini nggak ada ininya gitu kan. Turis nggak ada loh, aku bilang kayak gitu nggak seru. Ada tadi nggak seru ya tadi habisnya. Nggak itu loh. Itu kan aku bilang wah kalau orang-orang datang ke situ yang apalah gitu ya kan, jadinya nggak seru dong. Kalau aku sih nggak masalah. Takutnya Wak kalau itu semua ditutup di daerah tersebut, nanti ada yang ilegal, banyak yang ilegal juga. Takutnya di situ kalau nggak dilokalisir ya. Betul. Micet bertebaran kemana-mana. Kalau ada apartemen gitu-gitu ya betul, kan. Betul. Minum juga nanti. Lagian gini loh Pak. Di hotel. Yang jadi pemikiran aku ya. Apa tuh? Dia ngomong apa tuh udah nggak enak. Apa tuh? Lagian gini, kalau kayak kalau misalnya kayak spa, ya kan ya, tempat karaoke, panti pijat, kayak gitu, itu kalau ditutup, ya gimana ya ngomongnya? Gimana sih? Ini mau nyari jajan di mana ya? Aduh. Kan masih ada Twitter, Pak. Iya kan, itu kan asal hotel di sana nggak syariah semua ya. Nah, itu kalau yang jualan nggak masalah. Oke. Cuman ini kalau yang ada kan beberapa oknum yang gajinya nggak cukup, wah nyari jajan gitu. Nambah jajan Oh iya ya. Iya kan? Oh iya. Susah juga itu. Berarti banyak profesi yang hilang di situ, Pak. Wah, kok bisa banyak profesi yang hilang?
LC nggak ada. LC nggak ada. Open BO ada tapi dikit, takut Pak pasti kan Pak. Takut. Mami, papi, gitu. Terus kurir Angelo. Distributor minuman, juga berkurang. Betul. Pasti. Apalagi pabrik tisu juga nggak bisa situ. Bisa aja dong. Pabrik kondom. Ngapain di situ? Ya kan itu perputaran roda ekonominya loh, Pak. Tisu, kondom ini di daerah itu tuh paling laris tuh. Oh iya. Iya dong. Masa keluar nggak ditisuin? Ya nggak broken banget. Kan? Pakai kondom. Kan gini. Kalau cuma mau ngelap kan nggak harus pakai tisu, pakai sarung juga bisa. Kendir TV, ketawa tanpa khawatir.